Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Anak-anak di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Bu Mazia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masih masuk di tema 7 subtema 2 tentang kebutuhan sandang. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenal pentingnya kebutuhan sandang bagi manusia. Kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang bahan dasar pakaian. Yuk kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Anak-anak masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar pentingnya pakaian bagi kebutuhan manusia. Ada pakaian atau sandang, ada juga makanan berupa pangan ataupun tempat tinggal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari bahan dasar pakaian yang kita kenal kemarin. Kita akan mengenal pengolahan bahan sandang. Pakaian yang dibuat kemarin masih ingat ya, ada yang terbuat dari kapas, bulu domba, bahkan juga ada kepompong ulat sutra. Bahan itu berasal dari alam yang harus diolah terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau menggunakannya. Pengolahan bahan dasar ini mengalami banyak sekali perkembangan, baik secara tradisional ataupun dengan cara modern. Masih ingat cara tradisional yang biasa dilakukan oleh manusia ataupun secara modern dengan menggunakan teknologi mesin. Zaman dulu itu orang menggunakan pakaiannya dengan menggunakan apa? Dibuat dari dedaunan, ada juga yang dari pelepah kayu dan juga dari kulit binatang yang diolah secara tradisional. Dedaunan ataupun pelepah kayu itu atau kulit binatang itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Nah, pemakaian ini masih sederhana sekali karena apa? Karena hanya menggunakan tali untuk mengikat pakaian yang digunakan. Dengan adanya perkembangan yang lebih maju, manusia menggunakan pakaiannya dengan cara yang lebih modern. Contohnya dengan cara dipintal. Kemarin Bu Guru sudah bilang ya, dengan cara dipintal, ada juga yang ditenun. Nah, ketika akan memintal, kita menggunakan alat-alat yang digunakan atau yang diperlukan untuk membantu pemintalan bahan tersebut. Entah itu dari serat kapas ataupun bulu domba, bahkan juga dari serat kepompong ulat sutra hingga menjadi untayan-untayan benang. Kemudian apa? Benang ini dibuat menjadi sebuah gulungan, kemudian ditenun dengan alat tenun sehingga menjadi sehelai kain. Jadi proses dari benang itu menjadi kain itu butuh proses yang cukup lama. Kemudian kain itu dijahit hingga menjadi sebuah pakaian. Proses ini menggunakan apa? Menggunakan tangan untuk memintal. Tapi sekarang perkembangan teknologi sandang pang atau bahan sandang ini sangat maju. Banyak sekali pabrik-pabrik untuk menjadikan atau membuat sebuah pakaian. Di pabrik menggunakan mesin dari proses pemintalan benang ataupun penenunan hingga menjadi kain. Bahkan ada yang menjadi sampai proses penjahitan hingga menjadi sebuah pakaian yang kita pakai sehari-hari. Itu sudah menggunakan mesin semua. Ya, karena namanya teknologi, maka semakin lama semakin berkembang. Karena apa? Kebutuhan manusia itu juga semakin meningkat. Maka apa? Manusia menciptakan teknologi untuk meningkatkan mutu bahkan jenis bahan pakaian. Saat ini apa? Serat alami yang dibuat itu tidak hanya dari serat alam, tapi juga dibuat dengan serat-serat sintetis seperti kemarin ketika kita belajar tentang jas hujan. Nah, itu juga sama. Ada juga dari benang rayon ataupun dengan PVC kemarin ya.
Perkembangan pengolahan sandang sangat membantu manusia. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, manusia itu dapat menciptakan teknologi baru yang memudahkan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, Nak, kita harus belajar, dan belajar hingga menemukan sebuah ilmu. Nah, ilmu itu bisa kita miliki untuk membantu menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik. Baik anak-anak, maka jangan lupa ya, kita harus sering baca buku, kita harus sering belajar supaya apa? Meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap belajar, jangan malas-malasan. Sholat 5 waktunya juga harus oke semua. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.